Halo, perkenalkan nama saya Nabila, saya berasal dari MPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis produksi PT Pupuk Indonesia. Yang paling pertama yaitu sejarah singkat perusahaan. PT Pupuk Indonesia atau Persero dahulu bernama PT Pupuk Sriwijaya atau Persero, merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan akta notaris Eliza Ponda nomor 177 tanggal 24 Desember 1958 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 1960 sebagai badan usaha milik negara BUMN yang bersetujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri pupuk, industri kimia, dan industri kimia lainnya untuk melayani kebutuhan pembangunan untuk memenuhi layanan pembangunan pangan domestik dan ekspor. Maka Pupuk Indonesia didukung oleh 8 anak perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Ujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan 2 perusahaan patungan yang bekerja sama dengan negara ASEAN, yaitu PT ASEAN Aceh Fertilizer dan ASEAN Bintulu Fertilizer. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan PT Pupuk Indonesia. Visi mereka yaitu menjadi perusahaan pupuk terkemuka di Asia Tenggara yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan misi mereka yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk, yaitu meningkatkan kualitas produk pupuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, mengembangkan inovasi teknologi dan produk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik, harga yang kompetitif, dan produk yang berkualitas. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Yang kelima, meningkatkan keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ada program-program sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Itu dengan visi dan misi ini, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Etika bisnis di PT Pupuk Indonesia dari aspek yang pertama, etika SDM. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Pupuk Indonesia senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menaati pedoman etika dan perilaku yang ditetapkan dan senantiasa dimutakhirkan oleh perusahaan. Selain itu, sebagai wujud komitmen penegakan etika dan perilaku, insan Pupuk Indonesia secara konsisten menandatangani fakta integritas setiap awal tahun dalam persetujuan aksi korporasi Energia Logo. Penetapan pedoman etika dan perilaku perusahaan bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat terlaksana dengan baik di lingkungan perusahaan. Yang kedua itu ada etika pemasaran di PT Pupuk Indonesia adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pemasaran perusahaan. Etika pemasaran ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak etis dan menjaga citra perusahaan. Antara lain yaitu transparansi, yaitu PT Pupuk Indonesia menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan harga kepada pelanggan. Yang kedua itu ada kualitas produk. Perusahaan berkomitmen untuk memproduksi pupuk yang berkualitas tinggi dan aman untuk digunakan. Yang tiga, pelayanan yang baik dari PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan.
melakukan promosi yang etis dan tidak menyesatkan, serta tidak menggunakan teknik manipulatif untuk meningkatkan penjualan mereka. Yang ketiga, ada etika operasional atau produksi. Dalam operasional dan produksinya, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan keselamatan kerja. Perusahaan ini menerapkan standar operasional yang ketat untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksinya dan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Contoh program yang dijalankan adalah program pengelolaan limbah B3, di mana perusahaan mengembangkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang efisien dan ramah lingkungan, serta melakukan inovasi dalam teknologi produksi untuk mengurangi limbah. Yang keempat itu yang terakhir, ada etika keuangan. Dalam hal keuangan, PT Pupuk Indonesia mentaati prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perusahaan ini menyusun laporan keuangan secara jelas dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PT Pupuk Indonesia juga mengelola keuangan dengan hati-hati untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Contoh program yang dijalankan PT Pupuk Indonesia ini adalah program pengelolaan keuangan keluarga, di mana perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar tentang manajemen keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Penjelasan yang kedua, ada jenis produksi, analisa kinerja keuangan, serta rencana strategi tahun 2021. Pertama, ada jenis produksi, yaitu pupuk. PT Pupuk Indonesia atau Persero adalah salah satu produsen pupuk terbesar di Asia. Mereka memproduksi beragam jenis pupuk seperti urea, NPK, SP36, ZA, dan lain-lain untuk kebutuhan pertanian, baik itu sektor pangan, perkebunan, dan hortikultura. Mereka juga memproduksi dan memasarkan produk-produk petrokimia seperti amonia, asam sulfat, asam fosfat, dan lain sebagainya. Pupuk Indonesia memiliki 10 anak perusahaan. Produk mereka dipasarkan di seluruh Indonesia dan mereka juga memenuhi kebutuhan urea dan amonik untuk pasar internasional. Selain itu, Pupuk Indonesia Group juga bergerak di bidang EPC, logistik, utilitas, perdagangan, dan bisnis pangan. Yang kedua itu non-pupuk. Salah satu contoh adalah amonia yang sudah kita bahas tadi, merupakan bahan utama produksi pupuk seperti urea, NPK, dan ZA yang punya peran vital untuk pertanian. Saat ini produksinya masih menghasilkan karbon atau amonia abu-abu. Tetapi dengan inovasi teknologi, proses produksi amonia pada masa depan akan jauh lebih rendah karbon atau amonia biru dan bahkan bebas karbon atau amonia hijau. Ini ada data produksi pupuk dan non-pupuk PT Pupuk Indonesia. Di samping ini juga ada kinerja volume perdagangan. Bisa kita lihat, ini terdiri dari angkutan herbisida, pewarna pupuk, batu bara, dan lainnya. Penjelasan selanjutnya itu analisa kinerja keuangan. Perusahaan berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan, penulis membuat kesimpulan bahwa PT Pupuk Indonesia Persero dapat mengelola keuangan perusahaan yang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dalam rasio likuiditas karena sudah di atas rata-rata. Dalam rasio solvabilitas keuangan, PT Pupuk Indonesia Persero berfluktuatif namun masih tergolong baik karena rasio yang didapatkan tidak terlalu tinggi. Pada rasio profitabilitas keuangan, PT Pupuk Indonesia Persero setiap tahunnya mengalami penurunan dan tidak menghasilkan laba yang maksimal jika dibandingkan dengan total modal dan aktiva yang dimiliki. Selanjutnya itu kan ada rencana strategi PT Pupuk Indonesia di tahun 2021. Ada 5 inisiatif strategis dari Pupuk Indonesia di tahun 2021. PT Pupuk yang mengejar visinya untuk menjadi perusahaan nasional berkelanjutan
dalam hal nutrisi tanaman dan solusi pertanian dan berkelanjutan. Untuk itu, produsen pupuk pelat merah yang saat ini memiliki 10 anak perusahaan tersebut telah menetapkan 5 inisiatif strategi mulai dari tahun 2001, yaitu Customer Centric Model, R&D and Innovation Driven Excellence in Operation and Supply Chain, Food Security and Optimization, serta Sustainability and Circular Economy. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Persawahan mengatakan, perusahaan memang bertekad untuk menjadi perusahaan yang lebih fokus terhadap pelanggan. Makanya, sebelum perusahaan pelat merah ini telah menginisiasi sejumlah program untuk bisa lebih merangkul dan meningkatkan loyalitas konsumen yang terdiri dari petani dan pelaku dunia pertanian. Sambil mengejar visi dan tekad tersebut, Pupuk Indonesia juga akan berupaya menjaga kinerja perusahaan. Ini data analisa kerja keuangan perusahaan di PT Pupuk Indonesia, bisa kita lihat coba. Dan pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan CSR di PT Pupuk Indonesia dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) atau CSR yang fokus pada pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Berikut beberapa aspek utama pengembangan CSR di PT Pupuk Indonesia. Yang pertama itu pengembangan sekolah dan pendidikan. PT Pupuk Indonesia berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun atau merenovasi sekolah di sekitar wilayah operasional perusahaan, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, menyelenggarakan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mendirikan program pendidikan vokasi yang relevan dan industri pupuk dan pertanian. Yang kedua itu pemberdayaan ekonomi. Perusahaan mendukung pemberdayaan masyarakat ekonomi melalui program kemitraan dengan usaha kecil dan menengah UMKM, khususnya di sektor pertanian. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar pabrik. Bantuan modal usaha bagi petani dan UMKM yang berkaitan dengan sektor pertanian dan industri pupuk. Fasilitasi akses pasar bagi produk-produk lokal hasil binaan CSR. Yang ketiga itu ada pengembangan lingkungan. PT Pupuk Indonesia juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui program penghijauan dan penanaman pohon di area sekitar pabrik dan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan limbah industri agar lebih ramah lingkungan. Program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, pengembangan teknologi produksi pupuk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada yang keempat, pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang kesehatan dan keselamatan PT Pupuk Indonesia. Mereka itu menyelenggarakan beberapa misi untuk keselamatan kerja ini. Yang pertama itu program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Sosialisasi penyuluhan tentang kesehatan termasuk gizi, pola hidup sehat, dan penyediaan alat keselamatan bagi kerja bagi karyawan dan pekerja di lingkungan perusahaan. Program tanggap dan mitigasi bencana di sekitar wilayah operasional. Yang kelima yaitu yang terakhir, pengembangan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada PT Pupuk Indonesia. Mereka melakukan beberapa program, yaitu program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan seperti bencana alam, pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah, jalan dan sarana, serta air bersih. Program sosial seperti donor darah, bantuan pangan, dan dukungan bagi kaum disabilitas, serta para lanjut usia. Pengembangan budaya dan kegiatan sosial yang mempererat hubungan masyarakat sekitar dengan perusahaan. CSR, PT Pupuk Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan bisnis,
tetapi mereka juga memiliki tujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi kesimpulan bisa kita ambil dari presentasi saya sedikit ini ialah PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau yang kita singkat dengan CSR. Program CSR yang dijalankan mencakup berbagai aspek penting seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesejahteraan sosial melalui pengembangan sekolah dan pendidikan. PT Pupuk Indonesia berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program pemberdayaan ekonomi membantu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, khususnya petani dan UMKM. Pada bidang lingkungan, perusahaan berkomitmen terhadap praktik industri yang ramah lingkungan dan upaya pelestarian alam. Selain itu, aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian utama dalam mendukung kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.